Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Syarhul Ushul Tsalatsah yang dikarang oleh Syekh Ibnu Baz, semoga Allah merahmatinya, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, dan kita menggunakan syarah Syekh Ibnu Baz, semoga Allah merahmati mereka semua. Dan kita masih pada penjelasan tentang hijrah. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwasanya tatkala Rasulullah SAW menetap di Madinah setelah hijrah dari Mekkah ke Madinah, lalu kemudian Allah memerintahkan beliau syariat-syariat Islam yang lainnya, zakat, puasa, haji, jihad, memerintahkan kepada kebajikan, melarang dari kemungkaran, karena Madinah sudah menjadi negeri Islam. Tapi adapun zakat, hukum asal zakat, asal zakatnya itu sudah disyariatkan di Mekkah. Akan tapi nisab-nisabnya, kepada siapa diberikan, perincian-perincian hukumnya itu baru dijelaskan, diturunkan ayat-ayatnya, dalil-dalilnya, perintah-perintahnya di Madinah. Dan puasa di bulan Ramadan diperintahkan pada tahun kedua dari hijrah, dan haji disyariatkan pada tahun ke-9 atau ke-10 dari hijrah. Mas Akbar, maka syahn, lau sama'ta antu syahn jawali, syahn casan. Iqra ya alhi. Qala syarih hafidallah ta'ala wa hakadal jihadu umira bihi fil madinati wa kana fi awwalil amri yujahidu man jahada wa yakfi an wa yakuffu an min kaffi amman kaffa anhu summa umira bi anna bi ayyabda'ahum bil qitali wa an yujahidu an di situ yujahida alat penasab itu, wa an yujahida an kuffara al kuffara wa in lam yabda'u fayad'uhum ila Allah wa yurshiduhum ilaihi. Fa in itu innya sukun itu. Fa in ajabu wa ila qataluhum hatta yastajibu lil haqqi illa ahlul kitabi illa ahlal kitabi fa innahu yuqbalu minhum al jizyatu tarjim. Dan ini jihad yang diperintahkan di Madinah, karena di awal perintah berjihad dari jihadnya. Dan oke, nggak apa. Di sini berkata Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala, wa hakadzal jihadu umira bihi fil madinati. Wa hakadzal jihadu, dan seperti itu juga jihad. Umira bihi, hi kembali ke mana? Jihad. Dan seperti itu juga jihad diperintahkan di Madinah.
karena sudah menjadi negeri Islam. Kaum muslimin sudah semakin kuat daripada sebelumnya di Mekah yang tertindas. Oleh karena itu jihad diperintahkan di Madinah. Tapi lihat di sini, wa kana fi awwalil amri yujahidu man jahadahu wa yakuffu amman kaffa anhu. Wa kana fi awwalil amri, dan pada awal perintah itu enggak langsung jihad. Ayo perang, kita perangi orang-orang kufar, tidak. Bertahap. Pada awal perintah apa itu? Yujahidu man jahadahu, berjihad kepada orang yang memeranginya, hanya kepada orang yang memeranginya saja. Wa yakuffu amman kaffa anhu, wa yakuffu, dan membiarkan dari orang yang membiarkannya. Jadi hanya berjihad kepada orang yang menyerang. Adapun orang yang diam, membiarkan, ya didiamkan, dibiarkan. Itu awal perintah. Lalu kemudian summa umira bi ayyabda'ahum bil qitali wa ayyujahidal kuffara. Summa umira, kemudian diperintahkan dengan memulai mereka perperangan, memulai peperangan. Tadi kan awal-awal memerangi orang yang memerangi. Adapun orang yang diam, ya berarti dibiarkan. Lalu kemudian diperintahkan untuk memulai peperangan. Wa ayyujahidal kuffara, dan memerangi, berjihad, memerangi orang-orang kufar. Wa in lam yabda'u, ini maksudnya sebelum mereka memulai, jadi nggak asal-asal juga langsung perang. In lam yabda'u, sebelum mereka memulai peperangan itu, fayada'uhum ilallahi wa yurashiduhum ilaihi. Sebelum memulai peperangan, mereka menyerah orang-orang kufar kepada Allah. Ayolah masuk ke dalam agama Islam, agama yang ini, agama yang itu, agama dan seterusnya. Jauhi kesyirikan. Wa yurshiduhum ilaihi, dan membimbing mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum perang, menyuruh mereka dulu kepada Allah. Membimbing mereka dulu kepada Allah. Fa in ajabu, jikalau mereka menerima, ya udah, nggak diperangi, masuk ke dalam agama Islam, selesai sudah, nggak ada perperangan. Wa illa, jikalau mereka tidak menerima, qatalahum hatta yastajibu lil haqqi illa ahlal kitabi. Wa illa, jikalau mereka tidak menerimanya, qatalahum, maka memerangi mereka, hatta yastajibu lil haqqi. Nah, kalau mereka nggak nerima, diperangi, hatta yastajibu, sampai mereka menerima kebenaran. Yastajibu lil haqqi, diperangi sampai menerima kebenaran. Illa ahlal kitabi, kecuali ahlul kitab. Fa innahu yuqbalu minhumul jizyatu, maka sesungguhnya diterima dari mereka jizyah. Tapi selain dari ahlul kitab, majusi, pilihannya cuma dua: masuk Islam atau perang. Perang mati-matian dah itu.
selain ahlul kitab dan majusi. Tapi ahlul kitab siapa aja itu? Siapa ahlul kitab? Yahudi, Nasrani, dan juga nanti termasuk di dalamnya majusi di paragraf selanjutnya. Itu dia pilihannya tiga tahapan. Mau masuk Islam atau tidak? Kalau tidak mau masuk Islam, bayar jizyah. Kalau tidak mau bayar jizyah, baru diperangi. Tapi selain ahlul kitab dan majusi, cuma dua dia. Mau masuk Islam atau enggak? Kalau enggak mau masuk Islam, baru diperangi. Udah enggak ada pilihan ketiga. Tapi ahlul kitab dan majusi ada 3 tahapan. Mau masuk Islam atau tidak? Diseru dulu dia, diajak dulu menuju agama Islam, menuju Allah Subhanahu wa taala, dibimbing menuju agama Islam, menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka menolak, disuruh mereka bayar jizyah. Nanti penjelasan jizyah itu di kitab yang lebih besar. Bayar jizyah. Kalau nggak mau lagi bayar jizyah, baru diperangi. Itu ahlul kitab dan majus. Fa innahu yuqbalu minhumul jizyatu, maka sesungguhnya diterima dari mereka jizyah. Dan lihat, wasannallahu fil majusi, nanti antum paragraf selanjutnya ya Alfi ya. Taqra maratan ukhra insyaallah. Nah itu mudah itu, nanti antum terjemahkan. Wasannallahu fil majusi, fokus ya ke kitab yang anda baca ini, jangan fokus nanti yang mau dibaca mantu. Wasannallahu fil majusi sunnata ahlil kitabi. Wasannallahu, dan Allah menetapkan fil majusi, untuk kaum majusi. Allah menetapkan untuk majusi sunnata ahlil kitab, seperti penetapannya ahlil kitab. Apa itu? Ya tadi 3 itu. Imma islamun, entah masuk Islam, kalau nggak mau, wa imma jizyatun, entah dia bayar jizyah, kalau nggak mau lagi, baru diperang. Nah, jadi majus termasuk juga seperti ahlul kitab. Masuk Islam, kalau nggak mau masuk Islam, bayar jizyah. Kalau nggak mau bayar jizyah, baru diperangi. Imma Islam, wa imma jizyah. Itu ahlul kitab dan majus. Wa amma baqiyatul kafarati. Yang nggak tahu rakatnya dia rakatkan. Wa amma baqiyatul kafarati immal islamu wa imma sayfu ma'al qudrati. Wa amma baqiyatul kafarati, adapun orang-orang kafir yang lainnya, baqiyah yang lainnya. Tapi sebenarnya terjemahan letterleknya itu baqiyah sisa, tapi di sini lebih enak yang lainnya. Adapun orang kafir yang lainnya selain ahlul kitab dan majus, penyembah matahari, kemudian penyembah berhala, penyembah bintang, penyembah malaikat, selain ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan majus, cuma 2 pilihannya. Immal islamu, entah Islam, kalau nggak mau, imma sayfu ma'al qudrati, entah pedang, yaitu peperangan, ma'al qudrah, bersama dengan kemampuannya. Tunggu kaum muslimin memiliki kemampuan terlebih dahulu, memiliki kekuatan terlebih dahulu. Oleh karena itu disyariatkan jihad tatkala di Madinah. Adapun tatkala di Mekah belum disyariatkan jihad. Karena tatkala di Mekah masih tertindas, terzolimi, diganggu, diremehkan, dilecehkan. Tapi tatkala hijrah ke Madinah semakin kuat, menjadi negeri Islam. Bahkan dia adalah ibu kota Islam pertama untuk kaum muslimin.
Wa imma saifu ma'al qudrah, dan entah perang bersama dengan kemampuan. Iqra ya Alfi. Wa ba'da ma akmalallahu bihi dina ahsan wa atam bihi nikmata wa atamma bihi ni'am wa tamma bihi ni'am tufihillahi tawaffahu Allahu ilaihi ba'da ashri sinina minal hijrati. Masya Allah. Ba'da ma balagha ya balagal mubini. Ba'da ma balagal mubina. Wa akmalallahu bihi Dina. Wa tamma bihi nikmat. Nikmata kama qala ta'ala. Masya Allah, udah bagus sudah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Wa qala jalla wa ala innaka mayitun wa innahum mayitun summa innakum yawmal qiyamati inna rabbikum tahtasimun. Tarjim. Dan memulai Ba'da apa ba'da? Dan setelah apa yang Allah halalkan. Akmala apa akmal? Apa akmala? Menyempurnakan. Setelah Allah menyempurnakan agama Islam dan menyempurnakan juga nikmatnya. Tawaffahu Allah mewafatkannya. Allah mewafatkannya setelah Ashrun Ashrun 10 dari Hijriah. 10 apa? 10 abad. 10 tahun. Iya. 10 tahun dari Hijriah. Setelah apa? Penyampaian yang jelas. Setelah menyampaikan apa yang jelas dan tadi udah. Tadi apa? Akmala. Menyempurnakan, dan Allah menyempurnakan agamanya. Terus? Dan tadi juga tamma juga udah. Menyempurnakan nikmatnya. Masya Allah. Sebagaimana Allah berfirman. Oke, labas. Barakallahu fiik ya. Alhamdulillah. Nah, itu yang anak suka. Baru anak bisa tahu itu sejauh mana kemampuannya. Ketika baca belum persiapan ya Mas Akbar. Nanti kita lihat Mas Akbar bagaimana. Ba'da lisya. Wa ba'da ma akmalallahu bihi dina wa atamma bihi ni'mata tawaffahu Allahu ilaihi ba'da 10 sinina minal hijrati. Ba'da ma akmalallahu bihi dina, setelah ma akmalallahu Allah menyempurnakan agama, yaitu agama Islam. Karena din di situ ahdi dzihni ya. Din alif lamnya ahdi dzihni, agama, dan itu langsung terbadar, terbesit di dalam pikiran kita yang dimaksud agama adalah agama Islam. Setelah Allah menyempurnakan agama yaitu agama Islam, wa atamma bihi ni'mata, dan menyempurnakan nikmatnya, tawaffahu Allahu ilaihi, Allah mewafatkannya. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da 10 sinina minal hijrati, setelah 10 tahun dari hijrah. Karena kan beliau di Madinah berapa tahun? Di Madinah berapa tahun? 10. Di Mekah 13 tahun. Di Mekah 10 tahun. Dah sempurna 63 tahun. Beliau diwafatkan sallallahu alaihi wasallam.
tawaffahu Allahu ilaihi ba'da 10 sinina minal hijrati. Ba'da ma balagha balaghal mubina. Setelah beliau menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Wa akmalallahu bihi dina, dan Allah menyempurnakan agama. Wa atamma bihi ni'mata, dan menyempurnakan nikmatnya. Setelah Allah menyempurnakan agama Islam, menyempurnakan nikmatnya, dan Rasulullah telah menyampaikan dengan penyampaian yang jelas, lalu kemudian Allah mewafatkan beliau, dan itu tepat setelah 10 tahun dari hijrah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan ayat itu turun di Arafah ketika Hajjatul Wada'. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Para sahabat senang dan bahagia, riang bergembira, agama Islam sempurna. Namun Umar menangis ketika ditanya, kenapa Umar? Ma yubkik, apa yang membuatmu menangis? Agama Islam sempurna. Para sahabat yang lainnya berbahagia. Umar mengetahui, ia mengatakan, qaruba rahiluhu, telah dekat kepergian Rasulullah SAW. Dan benar, setelah beberapa saat Allah mewafatkan Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah menyempurnakan untuk kalian nikmatku, atas kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku telah meridhoi untuk kalian Islam sebagai agama. Telah sempurna agama Islam. Oleh karena itu, orang-orang yang dia menambah syariat, dia telah menuduh Rasulullah SAW sebagai pengkhianat risalah. Karena agama Islam telah sempurna. Apabila masih ada syariat yang dia kira butuh ditambah, berarti dia telah berarti dia telah menuduh Rasul sebagai pengkhianat risalah. Ada syariat yang belum disampaikan. Dan orang yang menambah syariat, berarti dia telah mendustakan firman Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Apa makna kesempurnaan kalau masih boleh ditambah-tambah? Wa qala jalla wa ala, dan Allah Ta'ala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau mayyit, mati. Wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka adalah mayyit. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Kemudian sesungguhnya kalian yawmal qiyamah, pada hari kiamat, inda rabbikum, di sisi Rabb kalian, tahtasimun, akan saling tahtasimun. Apa tahtasimun? Berselisih, berdebat. Dan ini adalah dalil yang sangat jelas, terang benderang, bahwasanya beliau SAW telah wafat. Karena ada segelintir orang, segelintir golongan yang terlalu berlebihan gulu terhadap Rasulullah SAW. Dia meyakini bahwa Rasulullah SAW masih hidup, tapi tidak diketahui tempatnya. Ada yang saking berlebihannya, berbicara nggak pakai otak, berbicara nggak pakai dalil. Oleh karena di sini didatangkan dalil bahwa saya Rasulullah SAW telah wafat. Innaka mayyit wa innahum mayyitun. Thumma innakum yawmal qiyamati 'inda rabbikum tahtasimun. Iqra ya Alfi. Wan nasu idza matu yub'atsun. Kama qala ta'ala, wallahu anbatakum minal ardi nabata
ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا وقال سبحانه زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤون بما عملتم وذلك على الله يسير وقال سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. Tarjim. Dan manusia apabila matu apa matu? Mata ya mutu. melihat Mata ya mutu. Mayit. Hah? Mayit. main Apa mata ya mutu? Apa mata ya mutu? mati Mati. Ya, dan manusia apabila meninggal, wafat, mati. dibangun Nah, kalau habis mati dia apa? kubur Dikubur. Habis dikubur? bangkit Ini yub'atsun berarti diapain? bangkit. Dibangkitkan. Kenapa bila manusia mati maka bangkit Dibangkitkan. bangkitkan bagaimana firman Allah Tahu. Terjemahnya tahu. enggak Balas labas. Di sini berkata Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala, "Wan nasu idza matu yub'atsun." Dan ini juga untuk membantah orang-orang yang meyakini bahwasanya manusia itu tatkala wafat sudah selesai. Enggak ada lagi kehidupan setelahnya. Ada orang-orang yang meyakini itu. Kata mereka, bagaimana mungkin mustahil? Bagaimana mungkin mustahil manusia akan bisa dibangkitkan? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang dimakan oleh binatang buas? Enggak ada jasadnya. Udah dimakan, terolah di dalam perut, jadi tai. Mana jasadnya? Bagaimana mungkin bisa dibangkitkan? Bagaimana dengan orang yang dibakar menjadi abu, kemudian udah menjadi abu, abunya disebar lagi di lautan. Bagaimana mungkin bisa dibangkitkan? Itu orang yang bodoh dapat meyakini itu. Misal, belum pernah ada gelas sebelumnya. Belum pernah. Kemudian anak buat gelas. Bisa gak? Bisa. Kemudian gelasnya dihancurkan. Kemudian dari serpihan itu kira-kira anak bisa lagi gak buat lebih mudah lagi. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Antum, kita semua sebelum ada itu sesuatu yang tidak ada. Sebelum kita diciptakan itu sesuatu yang tidak ada. Apabila Allah mampu menciptakan, mengadakan dari sebelumnya tidak ada, lalu akan lebih mudah lagi untuk membangkitkan yang sebelumnya sudah pernah ada. Paham? Yang sebelumnya sudah pernah ada. Dan hal itu semuanya masih ada di atas permukaan dan sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sebelum diciptakan saja mampu Allah ciptakan. Kita sebelum diciptakan ini sesuatu yang tidak ada. Tapi mampu Allah adakan. Mampu Allah ciptakan. Dari sebelumnya tidak pernah ada. Lalu bagaimana apabila pernah ada, mati, lalu diadakan kembali, dibangkitkan kembali, itu lebih mudah lagi. Zakaria, antum sebelum dilahirkan ada gak Zakaria? Yang bentuknya seperti ini, ada gak Zakaria? Gak ada. Allah mampu mengadakan antum yang sebelumnya tidak pernah ada. Lalu bagaimana ingin membangkitkan yang sebelumnya sudah pernah ada, lebih mudah lagi. Dan ada aja orang-orang yang berkeyakinan seperti itu. Nggak ada hari kebangkitan, orang udah mati, udah selesai semua. Oleh karena itu didatangkan dalil di sini, wan nasu idza matu yub'atsun. Dan manusia apabila mati itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum dibangkitkan ada apa? Fase apa? Alam barzakh. Dan itu sudah kita bahas di Masjid Ali bin Abi Thalib, ya, Masjid Abad. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wallahu ambatakum minal ardi nabata, dan Allah menumbuhkan kalian dari bumi
dengan sebenar-benarnya, yang menumbuhkan kalian dari bumi dengan sebenar-benarnya, membangkitkan kalian. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian dia mengembalikan kalian dari bumi, mengembalikan kalian di bumi. Wa yukhrijukum ikhraja, dan mengeluarkan kalian dengan sebenar-benarnya. Allah lah yang telah menumbuhkan kalian dari bumi dengan sebenar-benarnya. Kemudian Allah akan mengembalikan kalian di bumi dan mengeluarkan kalian dengan sebenar-benarnya, membangkitkan kalian. Itu dalil yang sangat jelas bahwasannya seorang yang wafat dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tatkala manusia bangkit, semua mata-mata mereka akan tertunduk. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Khusya', tertunduk, absaruhum, pandangan-pandangan mereka. Yakhrujuna minal ajdath, mereka keluar dari kuburan-kuburannya. Ka'annahum jaradun muntashir, seakan-akan mereka adalah belalang yang berterbangan, berlari dari kesana ke sini tidak tahu arah karena bingung, kaget. Setelah mati, tidur yang panjang, mengalami entah dia nikmat kubur atau azab kubur, kemudian dibangkitkan kembali. Oleh karena itu Allah berfirman, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Akan dibangkitkan, semua kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan itu dengan seyakin-yakinnya. Jangan pernah ragu sedikit pun. Dan Allah Ta'ala berfirman, za'amal ladina kafaru alla yub'atsu. Za'am, mengira. Za'amal ladina kafaru, telah mengira orang-orang yang kafir, alla yub'atsu, bahwa mereka tidak akan pernah dibangkitkan. Orang kafir mengira itu, mereka tidak akan pernah dibangkitkan. Lalu apa? Qul bala wa rabbi latub'atsunna. Katakanlah, bala, tentu, wa rabbi, dan demi Rabbku, latub'atsunna, kalian benar-benar akan dibangkitkan. Tsumma latunabba'unna bima amiltum, kemudian kalian benar-benar akan dikabarkan dengan apa yang kalian lakukan. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan demikian itu atas Allah sangatlah mudah. Wa qala subhanahu, dan Allah Ta'ala berfirman, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, dan hanya Allah lah yang memiliki apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi. Liyajziyal ladzina asau bima amilu, untuk membalas orang-orang yang telah berbuat buruk dari apa yang telah mereka lakukan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Ahsanu bil husna, berbuat kebaikan. Fahum muhasabuna wa majziyuna yaumal qiyamati wa yu'tuna kutubahum. Di situ a'ta yu'ti menasabkan dua maf'ul bih. Berarti yang menjadi naibul fa'il maf'ul bih yang keberapa? Yang pertama. Yang kedua tetap sebagai maf'ul bih. Yu'tuna berarti naibul fa'ilnya mana itu? Dhamir waw di situ. Yu'tuna, waw jamaahnya sebagai naibul fa'il. Itu yu'tuna, ada waw jamaah itu. Yang kita baru pelajari namanya apa? Af'alul khamsah. Fi'il mudhari yang bersama dengan waw jamaah. Wa yu'tuna kutubahum bi aymanihim wa syama'ilihim. Fas-sa'idu yu'ta kitabuhu bi yaminihi wasy-syaqiyyu yu'ta kitabuhu bi shimalihi. Setelah mereka dibangkitkan, muhasabun, mereka akan diperhitungkan, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa majziyuna yaumal qiyamah,
dan akan dibalas pada hari kiamat. Tanamkan ini benar-benar di dalam dada-dada antum. Semua perbuatan kita akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang benar-benar meyakini itu, setiap perkataan, setiap perbuatan itu pasti akan dia pikirkan matang-matang. Sebelum dia berkata, dia akan berpikir terlebih dahulu. Dia akan periksa terlebih dahulu. Ini yang ingin saya katakan ini akan bermanfaat untuk akhirat saya atau akan menghancurkan akhirat saya. Ini yang saya ingin perbuat ini akan bermanfaat untuk akhirat saya atau akan menghancurkan akhirat saya. Karena semua akan dihisap, diminta pertanggungjawabannya, dan bukan hanya dihisap, bukan hanya dihitung, tapi akan dibalas pada hari kiamat. Wa yu'tuna kutubahum bi aymanihim, dan mereka akan diberikan, yu'tun, diberikan kutubahum, buku-buku mereka, bi aymanihim, dengan tangan-tangan kanan mereka, wa syama'ilihim, dan tangan-tangan kiri mereka. Aiman itu jamak dari yamin. Yamin kan tangan kanan. Mereka akan diberikan buku-buku mereka dengan tangan-tangan kanan mereka, dan ada yang diberikan dengan tangan-tangan kiri mereka. Fassa'idu yu'ta kitabahu biyaminihi. Fassa'idu, maka orang yang bahagia akan diberikan kitabnya dengan tangan kanannya. Wasyaqiyyu yu'ta kitabahu bishimalihi, dan orang yang sengsara akan diberikan kitabnya dengan tangan kirinya. Ya Allah berfirman, wa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqulu ha umqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu haniyan bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allah Ta'ala berfirman, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dengan tangan kanannya, fayaqul, dia akan mengatakan, ha umqra'u kitabiyah, ini dia adalah bukuku, bacalah oleh kalian. Karena dia senang, sangat senang, karena pasti bukunya isinya semuanya kebaikan. Bukunya isinya itu adalah amal soleh, karena dia menerimanya dengan tangan kanannya. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, sesungguhnya aku telah yakin di dunia akan menjumpai hisabku. Anni mulaqin hisabi, bahwasanya aku akan menjumpai hisabku. Oleh karena itu orang-orang yang benar-benar dia yakin akan menjumpai hisabnya, dia pasti benar-benar akan menjaga perkataannya dan perbuatannya. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatir radiyah, dan maka dia dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan. Fi jannatin 'aliyah, di dalam surga yang tinggi. Qutufuha daniyah, buah-buahannya yang dekat, mudah untuk dipetik. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, makanlah dan minumlah dengan sebab apa yang telah kalian lakukan dahulu, sebagai balasan. Adapun orang yang diberikan bukunya dengan tangan kirinya, wa amma man utiya kitabahu bishimalihi, apalagi lanjutannya, fayaqul ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah khuduhu faghulluhu thumma al-jahima salluhu thumma fi silsilatin dhar'uha 70 dhira'an faslukuhu innahu kana la yu'minu billahi al-'azim. Tinggal antum lihat itu terjemahan.
Kita lanjut, tanggung. As-sa'idu yarjahu mizanuhu. Orang yang bahagia adalah yang yarjah, unggul timbangannya, berat timbangannya. Wal kafiru yakhiffu mizanuhu. Dan orang kafir akan ringan timbangannya. Kekal sudah mereka dalam api neraka. Kemudian lihat, wa ashabul ma'asi ala khatarin. Dan pelaku-pelaku maksiat berada dalam bahaya. Faqad yarjahu mizanuhu bit-taubati au bi'afwillahi subhanahu au bil hasanati wa qad yakhiffu mizanuhu fayakununa min ahlin nari fayu'adzabuna fiha ma sya'allahu thumma yukhrijuhumullahu minan nari bisababi mautihim 'alal islami. Lihat, para pelaku maksiat berada dalam mara bahaya yang besar. Faqad yarjahu, boleh jadi yarjahu mizanuhu, unggul timbangannya. Yarjahu mizanuhum, unggul timbangan mereka, berat timbangan mereka. Bitaubati, disebabkan dengan taubat mereka. Au bi'afwillahi, unggul timbangan mereka disebabkan oleh afwillah. Apa afwillah? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Au bil hasanati, atau dengan kebaikan. Waqad yakhiffu mizanuhum, dan boleh jadi ringan timbangan mereka. Dan kalau ringan, apa yang terjadi? Fayakununa min ahlin nari, maka mereka termasuk dari penduduk neraka, diazab dalam api neraka. Fayu'adzabuna fiha ma sya'allahu, fayu'adzabun, mereka akan diazab fiha, di dalamnya, yaitu dalam api neraka, ma sya'allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Thumma yukhrijuhumullahu minan nari, kemudian yukhrijuhumullahu, Allah mengeluarkan mereka dari neraka, bisababi mautihim 'alal islami, dengan sebab kematian mereka di atas Islam. Jadi para pelaku maksiat yang dia masih memeluk agama Islam di akhir hayatnya, berada di dalam mara bahaya yang sangat besar. Boleh jadi timbangannya mereka itu berat, disebabkan taubat mereka, atau disebabkan oleh ampunan Allah, atau disebabkan oleh kebaikan. Dan boleh jadi timbangannya ringan. Kalau ringan, maka mereka akan termasuk menjadi penduduk neraka, menjadi termasuk dari penduduk neraka, lalu diazab di dalamnya, lalu kemudian dikeluarkan oleh Allah dari neraka dengan sebab kematian mereka di atas Islam. Oleh karena itu Allah berpesan, dan ini sering diulang-ulang di dalam khutbah Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan memeluk agama Islam. Satu paragraf lagi. Fal wajibu ala kulli mukallafin ay yahdhara sayyiatil amali wa ay yalzama at-taubata wal istiqamata. Ini nasihat dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah ta'ala. Fal wajibu ala kulli mukallafin, maka wajib atas setiap orang yang dibebani syariat. Mukallaf, dibebani, yaitu dibebani syariat. Ay yahdhara sayyiatil amali, berhati-hati
dari amalan-amalan yang buruk. Berhati-hati dari kemaksiatan, dosa, kekufuran, kebid'ahan. Berhati-hati dari amalan yang buruk. Wa ayyalzamat taubata wal istiqamata, dan terus menerus bertaubat dan istiqomah. Jatuh dalam kemaksiatan, langsung bertobat. Jatuh dalam kemaksiatan, langsung bertobat. Dan istiqomah di atas tobatnya. Istiqomah di atas ketaatannya. Istiqomah di atas ibadahnya. Kenapa? Li'annahu la yadri mata yahjumu alaihil ajalu. Li'annahu la yadri, karena bahwasanya dia tidak mengetahuinya. La yadri mata yahjumu alaihil ajalu, kapan ajal menjemputnya. Hajamah yahjumu itu menyerang, tapi ini yang dimaksud atau lebih enak terjemahnya itu menjemputnya, karena bahwasanya dia tidak tahu kapan ajal menjemputnya. Fal hazmu kullal hazmi, maka persiapkanlah dengan semua persiapan. Hazmu itu persiapkan. Fal hazmu kullal hazmi, maka persiapkanlah dengan semua persiapan. Ayyakhudal muslimu bil azimati, dan seorang muslim mengambil tekad kuatnya, azimah, mengambil tekad kuatnya. Wa yujahida nafsahu hatta yastaqima 'alal haqqi. Wa yujahida nafsahu, dan melawan dirinya, melawan jiwanya, melawan dirinya, berjihad terhadap dirinya sampai yastaqim, lurus di atas kebenaran. Yujahida nafsahu, melawan dirinya sampai istiqomah di atas kebenaran. Wat taubatu an-nasuhatu, ditambah itu tak marbutah, min jami'idz dzunubi, dan taubat nasuha dari semua dosa. Hatta idza hajama alaihi al-ajalu idza huwa ala khairi amalin wa ala istiqamatin. Wat taubatun nasuha, dan taubat nasuha dari semua dosa. Bertaubatlah. Hatta idza hajama alaihi al-ajalu, sampai sehingga ajal menjemputnya. Sampai sehingga apabila ajal menjemputnya, idza huwa ala khairi amalin, kemudian dia di atas amalan yang baik. Wa ala istiqamatin, dan di atas istiqamah. Fayafuzu bis sa'adah, maka dia menang dengan kebahagiaan. Wan najati, dan keselamatan. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Mungkin ini yang bisa kita ambil pada pertemuan malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.